Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar, teman-teman? Baik-baik saja ya. Tetap semangat. Dan saya coba tadi berulang kali memutar lagi bagaimana pendapat dari anggota Dewan terhormat DPR RI soal menyikapi pemain naturalisasi atau pemain diaspora kita, diaspora ya, yang untuk diusulkan menjadi warga negara Indonesia. Kevin Dix kemarin, teman-teman pasti sudah tahu. Ada juga Noah, ada Estella, ya, dua pemain putri. Tapi terutama untuk Kevin Dix ya, bagaimana PSSI dan Ketua Kemenpora juga ingin cepat-cepat untuk bisa Kevin Dix ini diambil sumpah setelah melalui DPR RI tentunya, Komisi 10 dan Komisi 13, sehingga surat kepresnya turun cepat dan dia diambil sumpah di Copenhagen. Ya, itu yang sekarang sedang diupayakan sehingga dia bisa tersedia paling tidak melawan Arab Saudi bertanggal 19 kalau tidak bisa main melawan Jepang. Tapi seperti dalam video saya sebelumnya saya mengatakan bahwa semoga ya melawan Jepang juga dia tersedia jika sudah diambil sumpah, karena yang dibutuhkan adalah paspor sambil menunggu alih federasi. Yang penting terdaftar dulu ya untuk tanggal 8-nya ini. Nah, yang menarik yang perlu untuk saya tegaskan di sini adalah cara Mas Dito, ya, Mas Menpora ini untuk menanggapi apa yang dilakukan oleh beberapa ya anggota dewan untuk menanyakan atau keraguan mereka terhadap pemain-pemain diaspora kita. Bahkan ada yang dalam tanda kutip ya agak memberikan ultimatum, ini yang terakhir dari seorang ibu. Ya pasti teman-teman juga sudah tahu. Ya, bagaimana dengan berapi-api, padahal sebenarnya ibu ini nggak tahu permasalahan, nggak paham tentang sepak bola. Saya nggak yakin benar ya, kalau untuk urusan politik oke, ya, tetapi kalau urusan sepak bola saya meragukan juga kapasitas dari ibu ini ya untuk berbicara sepak bola. Bisa mengatakan banyak atlet sana lah, apalagi di daerah dia ada bagian timur. Nah, dia nggak tahu nih bagaimana pemain diasporanya ya, naturalisasi ini untuk kita dapatkan pemain yang punya keturunan ya, punya garis keturunan Indonesia, apa manfaatnya untuk jadi. Memang nggak tahu, nggak paham sama sekali. Ya sudahlah, ya sulit untuk. Dan juga ada beberapa bapak-bapak juga, ada satu ibu juga yang bahkan ada yang bilang gimana untuk menyewa pemainnya, apanya yang sewa pemain kita kok untuk disewa. Nah, ada lagi yang menyatakan ini berapa banyak transfer klub ini ke PSSI, kan agak kacau untuk dicerna ini. Klub Copenhagen, kalau klubnya Kevin Dix ini untuk membayar ke PSSI enggak. Mungkin sebaliknya, kalau untuk mengambil Kevin Dix ini bisa saja kalau dia bilang PSSI membayar, nah mungkin orang masih bisa terima, oh iya mungkin PSSI membayar ke Kevin Dix atau Copenhagen. Nah, tapi kalau klubnya yang membayar ke federasi, ini federasi sepak bola, nggak masuk di akal ini. Jadi memang nggak tahu, nggak paham tentang sepak bola pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi sebenarnya mereka perlu untuk riset juga ya, untuk sebelum memberikan pertanyaan, untuk bisa melihat ya, kalau misalnya besok ada hearingnya atau bicara dengan pihak Kemenpora, pihak PSSI, pihak Kemenkumham di sini, ya sebaiknya anggota dewan itu belajar banyak, meriset atau mempelajari tentang masalah usul pemain itu, kemudian kronologisnya bagaimana, manfaatnya naturalisasi ini bagaimana, semua kan proses-proses itu, sehingga paham, sehingga enak kalau memberikan pertanyaan atau apapun itu berkelas, masuk di akal. Tapi kalau ini saya ulang-ulang tadi, mencoba putar lagi, ini jauh ya. Tapi Mas Dito ini luar biasa, saya puji ya Mas, kalem, tenang menyikapi ini. Dan bahkan ketika ada yang bilang bahwa ini mungkin terakhir kali untuk proses naturalisasi pemain, Mas Dito dengan tenang ya, bahkan di hadapan para anggota dewan juga dia menuntut dengan dia bilang ya, pasti teman-temannya kalau memutar ulang ini top banget, bahwa proses naturalisasi tidak akan berhenti sampai di sini. Berarti itu sudah ada sinyal bahwa akan terus, dan saya bilang ini oke ya, bahwa naturalisasi ini itu menjawab ya keraguan dari orang-orang yang sebagian segelintir aja yang ada di DPR ini yang nggak tahu, nggak paham sepak bola. Ini untuk Mas Dito langsung bilang bahwa masih ada lagi ke depan, karena bukan tidak mungkin pada November ini ketika kita main lawan Jepang dan melawan Arab, bisa saja kan tiba-tiba ada muncul pemain lagi ya, kita tidak tahu. Kemudian bersalaman dengan Pak Erik ya, itu bisa aja terjadi, karena kan kita lagi butuh sekarang pemain di lini depan, di garis depan nomor 9. Banyak yang dipertanyakan oleh para netizen penggemar sepak bola, Bung, setelah ini pemain nomor 9 mana?
pemain, karena sebelumnya kan ada Ole yang sudah meredup, kemudian yang tersisa adalah Mauro Silstra yang akan coba berkas-berkas yang sudah masuk tapi belum diproses. Ya, banyak lagi nama-nama yang kemudian belakangan bermunculan. Kalau di gelandang ada Jairo, banyak ya, ada Milan Manhoef, banyak ya, ada Miliano Jonathan, yang banyak betul. Nah, kita tidak tahu, bisa saja itu akan terjadi juga bertahun depan ya, karena apa yang dikatakan oleh Mas Menpora ini top, bahwa tetap proses untuk mendatangkan pemain yang punya garis keturunan ya, ini yang harus dibawa, yang punya garis keturunan, kakek, nenek, ayah, ibunya, itu wajib untuk kita pakai, untuk kita proses mereka. Jika mereka berkeinginan, maka federasi juga akan membantu untuk memproses ini. Jadi tidak akan berhenti. Bagus ya, ini sudah menjawab, tenang, menghanyutkan Mas Dito, dan ini baik sekali ya, bahwa kita perlu untuk pemain-pemain tambahan ke depan, dan saya pikir banyak yang setuju. Kalau yang nggak setuju, mereka punya hak ya. Siapa yang melarang? Mereka punya hak untuk menjadi warga negara Indonesia, untuk membela ya ini Indonesia ya, karena mereka punya garis keturunan tentunya. Jadi tidak boleh satu orang punya melarang ya, nggak ada kalau cuma satu dua orang melarang. Terlepas mereka adalah anggota DPR, tapi kan ini kalau banyak juga yang menyetujui ya tidak bisa ya. Jadi saya pikir lupakan saja mereka-mereka yang berbicara ya teman-teman. Bagaimana menurut Anda dengan omongan-omongan ini yang berseliweran tentunya ya. Saya pikir pasti teman-teman juga banyak yang tidak sepaham dengan mereka-mereka ini, dan selama itu baik untuk tim nasional kita, membantu untuk meningkatkan prestasi kita ya, itu kita harus pakai. Karena kan sudah jelas, baik STY, baik Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan akan mendatangkan pemain itu yang hanya punya ya garis keturunan, dari leluhurnya ada. Jadi memang jelas ini, kalau yang tidak punya, maaf, tidak bisa. Itu sudah pasti. Jadi kalau memang ini oke, datangkan, semua pasti akan setuju. Ya, apalagi mereka masih muda misalnya, ya 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun. Nah, ini bagus untuk jangka panjang juga. Ya, sambil kemudian PSSI, Ketua Umum ini membenahi juga, meningkatkan tuh ya pembinaan usia dini ya, itu perlu dijalankan terus ya. Tapi yang satu ini yang untuk tim nasional ya, untuk senior ini jalan ya, karena di U20 juga nanti akan ada ya, Dion Mars akan muncul ya, tim Highborns juga akan datang. Nah, itu akan menyusul. Makanya Pak Menpora bilang tidak akan berhenti, itu bagus, baik, jawaban yang saya pikir mantap ini dari Mas Dito. Itu suatu hal yang tegas ya, bahwa PSSI dibantu oleh pemerintah, didukung pemerintah, Kemenpora ya, siap akan terus mendatangkan, selama itu baik untuk tim nasional kita, untuk meningkatkan prestasi timnas. Bukan cuma cabang sepak bola juga, kalau memang ada cabang lain silakan ya, tidak usah terpengaruh dengan apa yang dikatakan ya dalam kemarin itu untuk pandangan-pandangan dari beberapa fraksi ya. Tapi ya kita juga harus bersyukur memang ya, berterima kasih bahwa semua akhirnya sudah menyetujui proses naturalisasi atau bagaimana untuk mendapatkan, mengusulkan warga negara bagi Kevin Dix, bagi Noah dan Estela ini, yaitu dari Komisi 10 dan Komisi 13. Jadi kita patut untuk berterima kasih. Tapi kalau hanya ada satu dua orang yang ya berbicara yang kurang begitu mendukung, saya pikir kita lupakan saja ya. Kita perlu memberikan pemahaman tentunya. PSSI ini menjadi tugas ya, Kemenpora, untuk mereka bisa tahu tentang sepak bola, karena saya pikir mereka tidak mengetahui tentang dunia persepak bolaan tentunya. Dan pihak Kemenpora, PSSI maju terus ya, mendatangkan pemain. Oke, Mas Dito, silakan Pak Erick, untuk kemajuan kita semua ya. Dengan saya Bung Ropan, semoga proses dari Kevin Dix cepat, karena kalau buat Noah dan Estela ini kan masih agak lama, jadi waktunya bisa lah buat mereka, karena Piala AFF kalau nggak salah di Laos ya, atau mulai pada 21 November ini. Tapi yang dibutuhkan oleh Kevin Dix adalah, siapa tahu Kevin Dix bisa tersedia main lawan Jepang, kan itu yang menjadi harapan kita semua. Kalau enggak di tanggal 19 seperti kata Sekjen Pak Yunus Nusi, kita coba di tanggal 19 lawan Arab. Yang penting masuk dulu sebagai warga negara, ambil sumpah dulu. Makanya ini mungkin akan dikebut, ambil langsung di Copenhagen, sama seperti Messilgas dan Iliano Renders yang diambil sumpah di Brussel. Ya, semoga berjalan dengan baik.
kita tunggu kabar-kabar selanjutnya. Apalagi ada pemain-pemainnya akan mungkin datang. Yang kita tidak tahu, ini hanya menjadi rahasia bagi PSSI. Yang kita harapkan semua yang terbaik untuk persepak bolaan Indonesia. Dengan saya Bung Ropan, ciao.